Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita yang pernah melangkahi atau lewat di depan orang yang sedang sholat, entah orang itu sedang sholat berjamaah atau sholat sendiri? Dan tentu juga banyak di antara kita sudah mendengar bahayanya atau dosanya lewat di depan orang yang sholat. Nah, ini tak pandang imam dan tak pandang makmum, apalagi seorang imam. Ada di antara jamaah-jamaah mereka yang sedang sholat rawatib qabliyah, lalu ternyata sang imam datang dari pintu samping. Karena dia imam, nah, dengan keimamannya, dia seorang imam, dia datang pintu masjid, ada jamaah yang sedang sholat, dia melintas saja karena dia imam. Nah, itu tentunya tidak boleh. Siapapun, mau imam maupun makmum, orang yang sedang sholat jangan pernah lewat di depannya. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kriteria kata depan ini? Di depan orang sholat itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang sholat, bahkan Rasulullah sendiri pernah sholat di tempat tanah lapang atau padang pasir, dan itu adalah bagian tempat orang yang cukup ramai lewat di sana. Maka Rasulullah menancapkan tongkat, ya. Rasulullah menancapkan tongkat di hadapan beliau sebagai tanda ada kawasan batasan ujung sujudnya yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau untuk sekarang kita bisa menggunakan ujung sajadah paling depan. Apabila ada orang yang sedang sholat, apalagi dia sedang menggunakan sajadah, tidak boleh kita lewat di depan dia. Di depan mana? Dalam jangkauan sujudnya. Tapi apabila dia sholat, kita sholat misalnya, kita sholat atau orang itu sedang sholat, lalu kita sholat, kita lewat di depannya, tapi depannya itu cukup jauh, sangat berjarak sekali, maka ini tidak masuk ke dalam larangan yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya bahwa larangan melewati di depan orang sholat ini adalah dalam jangkauan sujudnya? Terbukti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada orang yang sedang sholat, apabila ada orang yang lewat di depanmu, maka tahanlah dengan tanganmu. Seberapa jauh sih jangkauan tangan? Dan tentu tidak mungkin jangkauan tangan itu melebihi jauh ke depan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya kita lewat depan orang sholat itu adalah dalam rentang jangkauan sujudnya. Maka di depan sajadah, apalagi lebih depannya lagi, itu adalah tidak masalah, dalam artian tidak termasuk dalam hadis larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang sholat itu mengerti apa yang akan menimpa dirinya, madza 'alaihi, apa yang akan menimpa dirinya, apa konsekuensi buruk bagi dirinya, lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Dia berdiri selama 40 tahun mematung tanpa bergerak, dia lebih memilih itu dibandingkan lewat di depan orang yang sholat. Maka dijelaskan oleh salah seorang perawi yang bernama Abu Nadhr. Abu Nadhr ini adalah maula dari Umar bin Ubaidillah atau pelayannya Umar bin Ubaidillah, seorang tabi'in. La adri aqal 40 yawman aw syahran aw sanah. Aku tidak ngerti, tidak paham apakah maksudnya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas tidak usah 40 tahun, 40 tahun, 40 bulan. 40 hari saja itu sudah cukup lama sekali, teman-teman Rumi. Jadi apabila dibandingkan bahayanya kita lewat di depan orang yang sholat, itu masih jauh lebih bahaya dibandingkan, lebih jauh menyulitkan dibandingkan orang yang mau berdiri 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Jika ada dua pilihan ini, maka orang akan lebih memilih berdiri 40 tahun mematung. Karena apa? Karena bahaya melewati orang yang sedang sholat itu jauh lebih dahsyat. Mengapa?
Karena ibaratnya itu merupakan simbol pemutus antara dia dengan Allahnya. Simbol pemutus antara seorang yang sedang menyembah dengan Ar-Rabbu Al-Ma'bud, Rabb yang sedang disembahnya. Maka itu adalah simbol. Jadi agama ini ada unsur-unsur simbol yang mesti kita hargai. Orang yang sedang menghadap Allah dengan sholat itu adalah simbol. Simbol dia berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melewati orang yang sedang sholat ibarat simbol dia sedang memutus hubungan seseorang dengan Rabb-nya. Maka bahaya, teman-teman Rumi yang dirahmati Allah, hati-hati jangan sampai memutus silaturrahim bainal nas wa rabbihim. Memutus silaturahim antara manusia dengan Rabb mereka. Kita diajari dimulai dari larangan melewati orang yang sedang sholat. Itulah adab imam dan makmum dan siapapun yang terlibat di dalam masjid, yang mana masjid adalah tempat sholat berjamaah yang sangat potensial sekali orang lewat di depan orang yang sedang sholat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.